Sekitar 10 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2016, orang tua Aldes pernah dituduh oleh nenek Jessica mencuri emas milik nenek Jessica. Tuduhan itu menjadi sangat membekas di dalam ingatan Aldes. Bahkan sampai kedua orang tuanya meninggal dunia, Aldes belum bisa melupakan tuduhan itu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2026, warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dikejutkan oleh penemuan jasad seorang nenek yang terkubur di dasar jurang, tepatnya di belakang rumahnya sendiri. Tidak ada yang menyangka, rupanya korban dihabisi oleh orang terdekatnya, yaitu seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Pria tersebut dengan tega menghabisi nyawa korban dengan begitu tragis. Semua ini dikarenakan si pelaku memiliki dendam yang lama sudah dia pendam, kurang lebih selama 10 tahun lamanya. Sampai akhirnya, semuanya berakhir dengan sangat mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Bertahun-tahun hidup berdampingan seorang nenek di Agam, Sumatera Barat di tangan tetangganya. Konflik yang tak tuntas di masa lalu jadi dalih. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya di sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Palembayan, Nagari Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, hiduplah seorang nenek yang bernama Jessica. Saat itu, sang nenek yang bernama Jessica ini sudah berusia 76 tahun. Di usia senjanya, nenek Jessica menjalani kehidupan yang cukup tenang dan sederhana. Dia diketahui tinggal seorang diri di rumahnya dan menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang tidak jauh berbeda dari kebanyakan lansia pada umumnya. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara rinci terkait dengan latar belakang keluarga nenek ini, termasuk detail kehidupan pribadinya di saat itu. Entah apakah dia pernah menjalani kehidupan berumah tangga, memiliki keturunan, atau memiliki keluarga dekat yang tinggal bersamanya. Tapi yang jelas, di masa tuanya, nenek Jessica hidup seorang diri di rumahnya. Di lingkungan tempat tinggalnya, nenek Jessica lebih akrab disapa dengan sebutan Nenek Esi oleh masyarakat setempat. Para tetangga yang mengenal Nenek Jessica sebagai sosok yang baik dan ramah. Tidak jarang dia menyapa para tetangga yang berpapasan dengannya. Dan kesehariannya hanya diisi dengan aktivitas ringan di rumah, selayaknya orang tua pada umumnya. Untuk mengisi kesendiriannya, sang nenek memelihara seekor kucing yang menjadi teman setianya. Tapi kucing tersebut tidak selalu berada di rumah, melainkan kerap dibiarkan bermain di luar rumah. Jadi, nenek Jessica memiliki kebiasaan untuk mencari kucingnya apabila kucingnya belum kembali ke rumah hingga sore atau larut malam. Bagi sebagian orang di sekitar, kehidupan nenek Jessica tampak biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia memiliki permasalahan di dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan apa yang difikirkan oleh salah satu tetangganya. Tetangganya ini ternyata menyimpan rasa dendam yang belum terselesaikan hingga bertahun-tahun lamanya kepada sang nenek. Tetangganya tersebut adalah seorang pria yang bernama Aldes. Dia merupakan seorang pria yang sudah berusia 30 tahun. Dia dikenal sebagai bagian dari masyarakat setempat yang hidup berdampingan dengan warga lainnya, termasuk dengan nenek Jessica. Rumah Aldes bahkan berada tepat di samping rumah nenek Jessica, sehingga keduanya bahkan dapat dikatakan sebagai tetangga yang begitu dekat. Dan tidak banyak informasi yang bercerita mengenai latar belakang keluarganya Aldes ini. Tapi diketahui bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Sebelum itu, Jessica sendiri cukup mengenal orang tua Aldes, mengingat mereka tinggal dalam lingkungan yang sama selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial di antara keluarga mereka sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Dalam kesehariannya, Aldes tampak seperti warga pada umumnya. Dia berbaur dengan masyarakat sekitar dan tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan ataupun meresahkan. Dari luar,
Aldes terlihat sebagai sosok yang biasa saja, bahkan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang menyimpan perasaan negatif kepada seseorang. Hubungan antara Jessica dan Aldes pada dasarnya terjalin seperti hubungan tetangga pada umumnya. Keduanya saling mengenal dan hidup di dalam lingkungan yang sama selama bertahun-tahun. Namun di balik itu semua, ternyata sempat terjadi sebuah peristiwa yang menjadi titik awal munculnya permasalahan di antara keduanya. Sekitar 10 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2016, orang tua Aldes pernah dituduh oleh nenek Jessica mencuri emas milik nenek Jessica. Tuduhan itu menjadi sangat membekas di dalam ingatan Aldes. Bahkan sampai kedua orang tuanya meninggal dunia, Aldes belum bisa melupakan tuduhan itu, apalagi memaafkannya. Sejak saat itu, rasa sakit hati mulai tumbuh di dalam dirinya. Meskipun waktu terus berjalan dan peristiwa tersebut sudah lama berlalu, tapi ternyata luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar hilang. Alih-alih meredah, rasa sakit hati itu justru semakin mengendap dan berkembang menjadi dendam yang mendalam. Hingga pada akhirnya, perasaan yang selama ini dipendam oleh Aldes benar-benar mencapai titik puncaknya. Saat itu, tiba-tiba dia bermimpi tentang kedua orang tuanya yang sudah lama meninggal. Di dalam mimpi tersebut, Aldes merasa seolah-olah orang tuanya meminta dia untuk membalaskan perbuatan nenek Jessica di masa lalu. Mimpi itu tidak dianggap sebagai hal yang biasa oleh Aldes, melainkan dia malah menganggap mimpi tersebut adalah sebuah petunjuk yang terasa nyata dan membekas di dalam pikirannya. Sejak saat itu, Aldes tidak lagi sekedar mengingat kejadian lama, tapi mulai memandangnya sebagai sesuatu yang harus dia selesaikan sesuai dengan pesan dari kedua orang tuanya di dalam mimpi. Dalam pikirannya, balas dendam seakan menjadi cara satu-satunya untuk menuntaskan luka yang selama ini dia rasakan. Dendam yang tersimpan sejak tahun 2016 tersebut semakin menguat. Perasaan itu terus berulang di dalam pikirannya tanpa pernah benar-benar selesai. Ditambah dengan pengalaman mimpi tersebut, Aldes semakin terbawa oleh emosi. Lalu, dia memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan yang mengerikan. Semuanya bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 sekitar jam 12 malam. Aldes di saat itu kebetulan berada di sekitar rumah nenek Jessica. Dia sempat mondar-mandir di sekitar halaman rumah nenek Jessica. Dia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya terhadap sang nenek. Selama berjam-jam, Aldes tidak menjauh dari rumah nenek Jessica sama sekali. Dia sempat 2 kali berganti pakaian ke rumah dan kembali lagi untuk mondar-mandir di depan rumah nenek Jessica. Pada awalnya Aldes berbaju merah, kemudian dia berganti pakaian menjadi berbaju kuning. Setelah itu, dia masih terus mengintai nenek Jessica, seolah sudah memantapkan niatnya untuk menghabisi nyawa nenek Jessica. Waktu terus berjalan hingga menjelang subuh. Saat suasana di lingkungan tersebut benar-benar sepi dan aktivitas warga belum juga dimulai. Sekitar jam 4:30, pintu rumah nenek Jessica tiba-tiba terbuka. Rupanya, nenek Jessica keluar dari rumah seorang diri. Saat itu, terdengar suara nenek Jessica sedang mencari kucing peliharaannya yang belum kunjung pulang. Aldes pun mengetahui kebiasaan nenek Jessica yang kerap mencari kucing peliharaannya di waktu pagi. Aldes melihat nenek Jessica berjalan di sekitar rumah tanpa menyadari bahwa ada orang lain di sana. Aldes terus memperhatikan. Di tengah kondisi yang masih gelap dan sunyi, Aldes mulai melangkah perlahan dan mendekati nenek Jessica. Tanpa banyak membuang waktu, Aldes langsung melancarkan aksinya. Tiba-tiba, dia mendadak menutup mulut nenek Jessica dengan cara membekuk agar nenek Jessica tidak berteriak. Sang nenek pun kebingungan. Dia ketakutan dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Nenek Jessica berusaha melawan untuk melepaskan diri. Dia memberontak sekuat tenaga. Namun Aldes tetap menahan mulut nenek Jessica dengan telapak tangannya hingga nenek Jessica menjadi lemas. Saat itulah, Aldes kemudian membanting nenek Jessica ke permukaan jalan, yang mana jalan tersebut terbuat dari beton yang tepat berada di depan rumah nenek Jessica. Karena tubuh nenek Jessica yang sudah tua renta, dia langsung meringis kesakitan dan tak mampu bangkit lagi, mengalami cedera yang begitu parah. Di saat itu dia hanya berusaha meminta tolong dengan nada lirih, berharap ada yang mendengar teriakannya. Tapi di saat itu Aldes tidak membiarkannya. Dia meraih bagian kepala nenek Jessica, lalu membenturkannya lagi ke arah lantai selama berulang kali. Dan akibat benturan kepala tersebut yang sangat keras, nenek Jessica sempat memohon kepada Aldes agar menghentikan aksinya. Nenek Jessica terus menjerit kesakitan, meminta pertolongan sekuat tenaga. Suara itu bahkan sempat terdengar oleh beberapa warga di sekitar. Namun kondisi yang masih sepi membuat orang-orang jadi kebingungan. Orang-orang di saat itu tidak menyangka bahwa teriakan nenek Jessica adalah kejadian nyata. Orang-orang mengira mungkin saja itu adalah suara televisi
atau anak-anak yang sedang bercanda. Di dalam waktu singkat, nenek Jessica akhirnya tidak berdaya. Tubuhnya terkulai lemah. Dan saat itu, Aldes memastikan nenek Jessica tidak bergerak lagi. Kemudian, Aldes sempat menyeret tubuh nenek Jessica ke bagian belakang rumah. Di sana, terdapat area jurang dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter. Lokasi itu dipilih karena jauh dari pandangan warga dan jarang dilalui orang. Di tempat itulah, Aldes menggali tanah lalu menguburkan jasad nenek Jessica untuk menghilangkan jejak. Tanah yang baru digali itu kemudian diratakan kembali. Lalu, Aldes kembali lagi ke rumahnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dia begitu puas dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Singkat cerita, menjelang pagi hari, sekitar setelah waktu subuh, warga di lingkungan tersebut mulai merasa ada yang tidak beres. Teriakan yang sempat mereka dengar di subuh hari dari arah rumah nenek Jessica menimbulkan kecurigaan. Beberapa warga kemudian mendatangi rumah nenek Jessica untuk memastikan keadaan beliau. Saat mereka tiba di rumah nenek Jessica, mereka menemukan adanya bercak cairan merah di halaman depan rumah. Namun, nenek Jessica tidak terlihat dimanapun. Bahkan ketika warga memanggil nama nenek Jessica, tidak ada respon sama sekali dari dalam rumah. Para tetangga pun mencoba untuk mengintip ke dalam rumah dan melihat bahwa rumah nenek Jessica sangat sepi dan tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa beliau berada di dalam rumah. Para tetangga pun melaporkan kejadian tersebut kepada wali nagari, yaitu sebutan untuk seorang pemimpin di wilayah tersebut. Mereka pun bersama-sama mencari keberadaan sang nenek di lingkungan sekitar rumahnya. Hingga sekitar jam 7 pagi, warga mencari hingga ke bagian belakang rumah. Dan di sanalah, akhirnya, mereka menemukan titik terang. Adanya sebuah gundukan tanah yang tampak mencurigakan di area jurang. Setelah mereka memperhatikan gundukan tanah tersebut, seperti ada yang janggal. Ditemukan adanya seperti bagian tangan manusia yang terkubur di dalamnya. Dan akhirnya mereka mencoba untuk turun, lalu menggali sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya mereka menemukan jasad orang yang mereka cari, yaitu nenek Jessica yang sudah terkubur di dalam tanah. Suasana menjadi gempar. Semua orang berteriak histeris. Bahkan ironisnya, di tengah kerumunan warga yang menyaksikan penemuan jasad nenek Jessica, Aldes justru juga berada di sana sembari mempertahankan sandiwaranya. Dia berbaur di antara warga seolah tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Dia menyaksikan semuanya dengan tenang. Dan di saat itu warga segera melaporkan penemuan jasad nenek Jessica kepada pihak kepolisian setempat. Tidak berselang lama, pihak kepolisian dari Polsek Palembayan tiba di lokasi kejadian. Setibanya di sana, petugas kepolisian langsung melakukan pengamanan area dan meminta warga sekitar untuk menjauh dari titik penemuan jasad, guna mempermudah proses penyelidikan. Garis kuning pun dipasang di sekitar area lokasi untuk menjaga keutuhan barang bukti. Lalu selanjutnya, polisi melakukan olah TKP. Mereka mengumpulkan berbagai barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi dan mulai mencari bercak cairan merah yang berada di halaman depan rumah, hingga kondisi tanah yang baru digali di area jurang. Selain itu, petugas juga mulai meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi, termasuk warga yang pertama kali menemukan jasad Jessica. Setelah proses olah TKP selesai dilakukan, jasad Jessica kemudian dievakuasi ke RSUD Lubuk Basung untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, guna menjalani proses otopsi dan pemeriksaan medis secara mendalam. Keberadaan Aldes yang sejak awal berada di lokasi juga tidak luput dari perhatian pihak kepolisian. Sikapnya yang tampak tenang di tengah situasi yang penuh kepanikan, serta informasi dari warga mengenai keberadaannya di sekitar rumah Jessica sejak dini hari, menimbulkan kecurigaan bagi pihak kepolisian. Terlebih lagi, ketika polisi mengamankan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah nenek Jessica, mereka melihat adanya pergerakan dari Aldes yang mencurigakan. Dalam rekaman tersebut menunjukkan Aldes yang sempat mondar-mandir di sekitar rumah nenek Jessica, sebelum akhirnya nenek Jessica dinyatakan hilang lalu ditemukan tidak bernyawa. Berdasarkan bukti dan kecurigaan itu, polisi pun kemudian segera mengamankan Aldes yang tengah berada di kerumunan warga untuk kemudian dimintai keterangan. Aldes di saat itu langsung pucat, dia keringat dingin, tapi dia tetap mempertahankan sandiwaranya dan dia pun dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Lalu di sisi lain, jenazah nenek Jessica yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit sudah selesai menjalani pemeriksaan visum dan otopsi. Pihak kepolisian juga menghubungi pihak keluarga nenek Jessica dan memberitahu tentang kejadian ini. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa nenek Jessica mengalami luka yang cukup serius tepat di bagian kepala yang terlihat akibat benturan benda keras. Luka tersebutlah yang menjadi penyebab utama dari kematiannya. Dan setelah seluruh proses pemeriksaan medis selesai dilakukan, jasad nenek Jessica kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan dipulangkan ke rumah duka. Saat itu,
Suasana sedih menyelimuti proses pemulangan jenazah. Di rumah duka pihak keluarga tidak mampu menahan tangis. Mereka membayangkan bagaimana bisa orang tua renta seperti itu diperlakukan dengan sangat mengerikan. Sejumlah warga juga sempat turut hadir untuk berbelasungkawa. Yang akhirnya, jasad nenek Jessica diamankan di pemakaman umum desa setempat oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat. Di tengah suasana duka, proses hukum terhadap Aldes masih berjalan. Di hadapan pihak kepolisian, Aldes mengakui semua perbuatannya. Dia mengungkapkan bahwa tindakan tersebut dilatar belakangi oleh dendam lama yang sudah dia pendam sejak 10 tahun lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2016. Pengakuan itu semakin memperkuat bukti-bukti yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, baik dari rekaman CCTV maupun keterangan dari para saksi. Di saat itu Aldes juga mengakui bahwa tindakan brutalnya ini didorong oleh sebuah mimpi ketika dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Seolah orang tuanya berpesan untuk membalaskan dendam yang selama ini sudah dialami oleh kedua orang tuanya sedari mereka masih hidup. Sehingga Aldes dengan tega menghabisi nyawa seorang lansia dengan sangat kejam. Atas perbuatannya, Aldes dijerat dengan pasal terkait dengan tindakan pidana penghilangan nyawa berencana. Berdasarkan seluruh alat bukti yang sudah dikumpulkan, Aldes dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman maksimal, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling rendah, pidana 20 tahun. Selain itu, tidak menutup kemungkinan Aldes dikenakan pasal 458 KUHP tentang penghilangan nyawa tergantung pada hasil penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, Aldes sudah diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Dia berada dalam pengawasan aparat penegak hukum sembari menunggu proses penyelidikan lebih lanjut hingga persidangan. Sementara itu pihak keluarga Jessica masih diselimuti oleh duka yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa latar belakang dari penghilangan nyawa terhadap nenek mereka adalah karena dendam lama. Itu dia sobat, kisah dari nenek Jessica, seorang lansia yang dihabisi dengan sangat kejam oleh tetangganya karena ucapannya di masa lalu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir. Sekarang, kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar. Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya, gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai airdrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah.